Ui, beneran dulu nih. Halo, hiperjana seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat untuk kepikan channel kesayangan kalian. So, nah jangan lupa ngopi. Halo, mulai lagi dengan saya Surya di Kasur Visual Sob. Nah, seperti di opening video awal tadi yang kalian lihat ikannya ini Canamaru Red Sampit. Nah, kita akan update untuk Canamaru Red Sampit. Dan ini ikannya sudah saya keep kurang lebih 2 tahunan kayak gitu, Sob. 2 tahun dari April kemarin kayak gitu. Sekarang bulan Mei. Lebih 1 bulan gitu saya progres. Nah, sekarang kita bahas kita diskusikan kayak gitu mengenai beberapa kesalahan yang mungkin saya lakukan selama keep si Canamaru Red Sampit dengan kondisinya dia yang sampai sekarang seperti ini. Nah, dengan saya bandingkan juga dengan progresan teman-teman kayak itu, jauh sekali bedanya kayak gitu. Nah, untuk kondisinya untuk Canamaru Red Sampit itu saya ada 2 kayak gitu seperti yang kalian lihat di awal tadi. Untuk size kurang lebih sekarang tuh 29 sentian, 29 cm di tank 30 kali 60 kali 40 untuk ke belakang, lumayan panjang untuk tanknya. Saya kasih space yang biar lebih nyaman kayak gitu untuk ikannya. Sambil ngopi kita bahas. Nah, ini dia, kita lihat lebih detail kayak itu untuk penampakan si Canamarunya. Untuk kondisinya sekarang kalian lihat airnya coklat. Kita pakai ketapang di sini. Ketapang udah hampir seminggu kita progres di ketapang nih. Kursinya kita deketin dikit. Nah, biar lebih tengah-tengah kayak gitu kondisinya. Kalian bisa lihat, kita amati dulu satu persatu untuk kondisinya. Nah, habis itu kita bahas untuk progresannya tuh kayak gimana. Udah 2 di tanknya, ukurannya itu sama kayak gitu. Nah, untuk filter di sini saya isi filter masih dengan under gravel kayak itu, dia lumayan nggak terlalu ngaduk-ngaduk pasir untuk Canamarunya ini yang Red Sampit nih. Jadinya untuk filternya itu masih jalan. Filternya itu masih kita pakai di sini untuk Cana yang ini. Nah, ada 2 semua pakai sistem under gravel kayak ini. Untuk air di sini untuk lumayan melihat ikan, kalau untuk sarang sok lumayan jarang saya ganti kayak gitu. Kita lihat kondisi ikannya itu kayak gimana. Kalau lihat ikannya itu masih nyaman dengan airnya kayak gitu, dengan tanknya nggak saya ganti, paling kita kurangi debit airnya untuk sifon kotoran-kotoran kayak gitu. Biasanya isinya itu lebih banyak segini kayak itu, kita sedot-sedot sampai sedikit demi sedikit kayak itu untuk menjaga kebersihannya aja sih. Tapi nggak saya ganti kayak itu untuk airnya. Ini adalah yang, dan kita mulai dari yang ini, Sob. Untuk mental ikan ini lumayan untuk size-nya segini, Sob. Lumayan aktif kayak gitu. Ini pasirnya BTW pasir malang merah kayak gitu karena isi pasir, dan lampu putih ini untuk warna ikannya kelihatan kuning kayak gitu karena kita isiin ketapang. Nggak mau merah ikan saya, nggak ngerti. Nah, ini adalah kondisinya. Kalian lihat cabung di atasnya tuh masih seperti kita update di video sebelumnya berapa bulan yang lalu kayak gitu kita update. Nah, ya untuk cabung di bagian atas tuh lumayan full, hampir setiap sisik itu ada cabungnya, apalagi di bagian punggungnya. Nah, kalian lihat nggak sampai kepala kayak itu dia ada cabungnya, tapi pecahnya tuh dia agak lama kayak gitu. Nah, dia mulai ke pangkal ekornya udah mulai ada cabungnya lagi. Nah, kalian lihat di pangkal ekornya tuh udah cabung, udah mulai tumbuh tapi lama buat pecahnya kayak gitu. Nah, sedangkan untuk bar atau garis hitam itu dia nggak terlalu pekat, belum terlalu pekat kayak itu untuk kondisinya sekarang. Masih dia kayak kalian lihat pudar kayak gitu, tapi dia nggak hilang, nggak putus kayak gitu, masih ada tapi kurang kita pekatin aja. Untuk pakan nanti kita akan diskusikan juga kayak gitu. Nah, untuk sirip dayung atau warna dorsal kayak itu dia udah lumayan pekat di background putih kayak gini.
Menurut kalian tuh Chanamaru Red Summit ini bagusnya tuh di background hitam atau masih kalian keep di background putih sih kayak gitu untuk kondisinya ini. Nah, ini saya masih dipakai background putih tuh kondisinya tuh kayak gini. Untuk mata lumayan agak dia kekuningan, nggak merah untuk matanya. Untuk view kita pakai lampu putih di sini, jadi penampakannya dia lebih natural kayak gini. Nah, mental gimana pendapat kalian untuk mental sob? Habis makan beli. Yang tadi yang ini, sekarang kita lanjut yang di sebelahnya. Untuk kondisinya kita update dulu penampakannya setelah 2 tahun 1 bulan kita keep di sini dari size 3 sentian dulu saya beli kayak gitu. 3-4 sentian lah dulu, kecil kali masih makan cacing sutra kayak gitu. Nah, ini adalah penampakannya ikan yang satunya tadi yang itu, sekarang yang ini kita lihat detailnya. Dia penampakannya dia hampir sama kondisinya karena progresnya tuh nggak kita bedakan, pakannya hampir sama. Untuk ikannya ini, nah kalian lihat nggak? Tapi ini untuk cabungnya tuh dia lebih banyak tapi tipis kayak gitu, tipis. Nah, untuk dorsalnya dia untuk sampai pangkal ekor sudah mulai, tapi dia mulainya tuh dari bagian atasnya kayak gitu. Nah, untuk dorsal dia udah lumayan hitam, barnya masih belum terlalu pekat untuk sekarang. Nah, untuk size segede ini itu lumayan lambat sih untuk progresnya kayak gitu. Untuk barnya kalian lihat dia ada kayak beberapa total hitam yang udah mulai ngering, kengering gitu, tapi itu udah lama sekali kayak gitu sob. Yang atasnya tuh malah belum kayak gitu. Nah, emang sih kalau untuk Chanamaru red varian red ini yang terkenal tuh lama kayak gitu untuk progresnya, butuh kesabaran yang lebih ekstra lagi dan bisa hilang untuk cabungnya kayak gitu sob. Nah, itu untuk kondisi terbaru untuk kedua ikannya. Gimana pendapat kalian untuk kondisi progresan saya sob? Nah, setelah 2 tahun 1 bulan kayak gitu kita keep di sini. Nah, sekarang kita bahas ke apa sih yang saya anggap tuh beberapa kesalahan yang saya lakukan gitu selama progres mereka ini sob. Kalian lihat ikan-ikan di kontes kemarin, cuma di Pejeng kemarin untuk varian rednya tuh kecil-kecil sekali, merah, dan bunganya itu cabung itu emang benar-benar ngeri sekali sob. Kenapa ya ikan saya kayak gitu? Ya kita bahas, kita diskusikan di video kali ini kayak gitu. Nah, itu tadi untuk update kondisi ikan terbarunya setelah 2 tahun 1 bulan kita keep di sini. Nah, kita akan lanjut. Nah, ini ke topik atau poin utama untuk diskusi kita di video kali ini sob. Nah, beberapa kesalahan saya yang saya rasakan selama keep si Chanamaru Red Summit nih sob. Nah, ya kita diskusikan. Nanti kalau kalian merasa apa yang saya bilang itu memang salah, kalian bisa tanggapi kayak gitu. Kita diskusi di sini. Setelah 2 tahun 1 bulan kayak gitu. Nah, untuk Chanamaru Red Summit ini saya keep tuh 3-4 cm sob. 3-4 cm dari baby sekali, dari benar-benar cebok. Di sini untuk awal-awal tuh memang saya push tuh pakai ulet cacing sutra kayak gitu, push sampai size berapa 10 5 cm 4 cm. Setelah bisa makan cacing baru saya kasih full cacing sampai size tuh agak gede gitu, agak gede tuh 15 cm kayak gitu. Nah, dari kesalahan pertama itu dari awal beli itu kita beli dari size yang nggak bisa kita sortir kayak gitu, 3-4 cm itu nggak bisa disortir untuk ikan sob. Jadi kita nggak tahu kondisi bar atau markingnya tuh kayak gimana kayak gitu. Nah, kita gambling kayak gitu. Dan yang kedua, nge-push size-nya. Nge-push size tuh saya rasa itu kesalahan saya yang kedua, karena untuk Chanamaru Red Summit ini nggak bisa kita samakan dengan Chanamaru kayak itu yang saya rasakan ya selama progres. Nah, push size dengan nggak ada pakan penunjangnya gitu, terutama yang kayak protein tinggi atau maggot kering olahan lah. Dulu tuh masih belum banyak yang jual pelet atau udang kering yang olahan udah ada multivitamin atau campuran vitamin lainnya kayak gitu. Jadi
Untuk Chana Maru Red Summit nih yang progresnya tuh lumayan agak lebih sulit dari Chana Maru Yellow kayak gitu. Jadinya agak terlambat di sana. Nah, utama untuk ses usia progres tuh emang bener-bener menunjang sekali untuk gedenya tuh kayak gimana kayak gitu. Kalau udah usia progres tuh udah di bawah 20 cm kayak gitu. 13, 10 cm sampai 16, 17 itu memang usia-usia yang wajib kita hapus untuk progres kayak gitu dengan maksimal menunjukkan bakat-bakatnya dia kita naikkan untuk cabung-cabungnya kayak gitu. Dia untuk ikan ini enggak kayak gitu, kita nunggu tuh, saya tuh dulu tuh nunggu dia biar size nya tuh agak gede kayak gitu, biar 20 cm lah baru kita progres, karena kita juga dari awal tuh emang nggak tahu untuk progres kayak gini, dan temen juga belum sebanyak sekarang kayak gitu yang ngasih informasi kayak itu, cuma dari YouTube aja kayak dulu. Kemudian agak terlambat saya rasakan di sana. Nah, dan yang ketiga, yang ketiga ini untuk air kayak gitu. Air lumayan dulu tuh lagi belum tahu ya kayak gitu. Untuk air kalau udah kotor dikit setiap 3 hari sekali tuh kita kuras kayak itu, kuras full atau kita bersihkan. Memang kelihatannya bagus, tapi rasanya tuh kayak kita progres ulang nggak sih untuk ikannya itu. Di full di air bening dia dulu, full air bening, untuk pakannya tuh full pakan hidup kayak gitu, pakan-pakan yang untuk ngejar size lah dulu, untuk cacing kayak gitu. Jadinya untuk adaptasi ikan tuh dia ngulang lagi gitu, untuk membuat dirinya nyaman dengan air baru itu ngulang lagi kayak gitu. Jadi setelah sekian lama kita pelajari kayak itu, cabung-cabung tuh kalau kita sering ganti air itu bisa pudar sih menurut saya. Untuk cabung itu beberapa kali udah tumbuh cabung, habis itu hilang lagi, pudar lagi. Dan ada ikan yang lain juga saya pindahkan kayak gitu, dia benar-benar hilang untuk cabungnya, kita ngulang gitu. Jadi sekarang airnya itu lumayan jarang kita, bukan jarang ya, kita amat dari ikannya kita amati kayak gitu. Kalau udah mulai menunjukkan agak nguncup kayak gitu, langsung baru kita ganti airnya kayak gitu, lumayan terlambat. Dan untuk pakan-pakan yang itu kayak pelet kayak itu baru saya kasih itu setelah size 20 cm kayak gitu. Jadinya lumayan berat untuk progresnya kalau udah agak gede kayak bisa tapi kita harus menemukan pakan yang cocok sama si ikan kita. Nah, kalau kalian ada rekomendasi pakan gitu untuk Chana Maru Red Summit kayak gini, kalian bisa tulis di kolom komentar kayak gitu. Siapa tahu cocok itu kita akan coba. Nah, itu beberapa kesalahan yang mungkin saya anggap saya lakukan kayak gitu. Nah, kalau kalian punya pendapat lain atau opini lain kayak gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, yang pertama itu adalah yang tadi saya bilang tuh, size terlalu kecil kita keep kayak itu, nggak bisa disortir, habis itu lalu ngejar size kayak gitu, ngejar size. Waktunya di momen-momen kita ngejar size tuh kita harus sudah progres kayak gitu, kita cari di bawah 10 cm ke atas sampai 15, 14, 15, 16 cm itu terus kita harusnya tuh saya progres maksimal kayak gitu. Jadi gedenya tuh lebih gampang lagi tuh progres, karena untuk yang saya rasakan tuh kalau udah size di atas 20 cm itu untuk progresnya itu kayak melambat gitu. Ya, lumayan sedikit terlambat. Dan untuk air, nah seperti yang saya bilang tadi tuh, air tuh lumayan sering saya ganti dulu. Jadi kita kayak progres ulang. Nah, itu 3 poin kesalahan yang saya lakukan selama progres si Chana Maru Red Summit. Nanti kita coba, kita cari lagi, kita ulang, kita keep lagi dari size, mungkin kita cari yang 10 sentian kayak itu untuk progres. Kita sortir, kita cari, kita pakai pengalaman yang kita dapatkan dari teman-teman semua juga. Nanti, nah gimana pendapat kalian mengenai apa yang kita diskusikan di video kali ini? Nah, apakah teman-teman juga merasakan hal yang sama kayak gitu selama progres Chana Maru, terutama untuk varian rare-nya sob? Mungkin kalau kita maksimalin di size progres dulu, mungkin ikannya itu akan maksimal tuh di size sekarang di size 29 sentian sob.
Untuk mental sih dia lumayan aktif untuk mental, nggak ada masalah di mental, cuma di pertumbuhan sisik kayak itu, bunga kayak itu, dia dibandingkan dengan ikan-ikan di kontes kemarin dia benar-benar kecil, cabungnya udah mantap kayak gitu sob. Jadi lumayan kena mental. Lumayan kena. Kemarin di kontes di PJ saya bawa ikan satu sob, ikannya itu kurang perform lagi. Mungkin next kita akan coba bawa ikan yang baru sob. Kita nggak bawa yang itu lagi untuk channel limbatanya, kita bawa yang lain. Nah, untuk progresnya kita akan turunkan lagi di Kuta Selatan dan sob, ada kontes dari Bang Eka Cana, Bang Eka Setiawan. Nanti dia buat event di bulan Juni sob, kita sudah daftar, nanti kita ikut di sana, kita mencari perbandingan mengenai ikan kita kayak gimana sih, kelebihan dan kekurangannya kayak gimana. Nah, itu aja mungkin untuk video kita kali ini sob, mengenai apa yang saya anggap kesalahan kayak itu selama saya progres untuk Canamaru Red Sampit ini, Bang.